Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Farah Haslinda, saya dari Prodi HTN 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi birokrasi. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu organisasi. Organisasi adalah suatu tempat atau wadah di mana tempat orang berkumpul atau sekumpulan orang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada seperti lingkungan, sarana prasarana dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang definisi birokrasi. Secara etimologi, birokrasi yang dalam bahasa Inggris disebut bureaucracy berasal dari dua kata, yaitu bureu yang artinya meja dan kratein yang berarti kekuasaan. Jadi, maksudnya adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang yang di belakang meja saja. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata birokrasi artinya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Tidak hanya itu, para ahli juga berpendapat, yaitu Prayudi Atmosudirjo, dia mengemukakan pendapatnya, yaitu birokrasi mempunyai 3 arti. Yang pertama itu birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu, yang kedua birokrasi sebagai sistem, dan yang ketiga birokrasi sebagai jiwa kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan birokrasi. Yang pertama, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara. Yang kedua, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang ketiga, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain sebagainya. Yang keempat, mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan. Dan yang kelima, yaitu memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan. Serta yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik dari suatu negara. Itu tadi pemaparan tentang tujuan dari birokrasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari birokrasi. Nah, ciri-ciri dari birokrasi ini menurut Max Weber adalah yang pertama, yaitu jabatan administratif yang terorganisasi, tersusun secara hierarki. Dan yang kedua, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau tujuan. Yang keempat, yaitu pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya pekerjaan sebagai pegawai negeri. Dan yang kelima, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Dan yang terakhir, yaitu para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Baik, materi selanjutnya yaitu dimensi birokrasi organisasi. Dimensi birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber merupakan bentuk ideal dari organisasi birokrasi, yaitu yang pertama adalah adanya pengaturan maupun keorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terkait oleh aturan yang menjadikan fungsi-fungsi resmi itu suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, adanya pembagian kerja yang jelas dalam organisasi. Setiap anggota organisasi mempunyai tugas yang jelas dan juga mempunyai wewenang yang seimbang dengan tugas yang harus dijalankan. Dan yang ketiga, adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip hierarki, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi dan diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tersusun suatu hierarki otoritas dan tingkatan yang tertinggi hingga tingkatan yang terendah dalam organisasi. Susunan hierarki otoritas itu juga dinamakan rangkaian pemerintah atau chain of command.
Selanjutnya yang keempat, adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan anggota organisasi yang didasarkan kemampuan teknis tanpa memperhatikan sama sekali koneksi, hubungan keluarga maupun favoritisme. Dan yang kelima, adanya pemisahan antara pemilikan alat produksi maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi. Yang keenam, adanya objektivitas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam organisasi. Dan yang terakhir, kegiatan administrasi, keputusan-keputusan dan peraturan dalam organisasi selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai konsep organisasi birokrasi. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.